Pak Aminu. Oke, kakak-kakak, silakan on kamera semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Kak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Kak ya. Masih semangat? Semangat. Masih. Semangat. Baik, kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kegiatan kita malam ini. Kita minta kesediaan kami Rais karena dalam perjalanan. Silakan pimpin doa kami Rais. Halo Kamin. Izin untuk pimpin doa, Kak. Masih mood? Masih mood Kamin? Dimudahkan dan diberi kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kami serahkan ke Kakak Fasil. Dipersilakan, monggo. Baik, terima kasih Kak Min. Semoga selamat dalam perjalanan, Kak ya. Hati-hati di jalan. Walaupun demikian tetap standby. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Kakak resen ataupun langsung dijawab. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan materi kita, terlebih dahulu kakak-kakak coba tuliskan dulu di kolom chat ya masing-masing hal yang paling istimewa menurut kakak-kakak itu apa. Silakan kakak buat dulu di kolom chat semuanya hal yang paling istimewa dalam hidup. Kak Jikri, Im. Itu maksudnya ilmu tuh Kak. Salah. Oke. Ya Kak Winda, hal yang paling istimewa adalah saat lulus PNS, Kak Rani bersama orang tua, Kak Jikriansah ilmu, kakak-kakak yang lain, hal yang paling istimewa dalam hidup, Kak Rapi bersama keluarga, Kak Mutar Abadi bersama keluarga, Kak Maulis orang tua, istri dan anak keluarga, Kak Islaudin saat sehat, Kak Armada keluarga, Kak Bilmanap saat siap hijab kabul. Ini luar biasa ya. Kak Rubianto dapat membantu orang tua. Kakak-kakak yang lain. Nah, jadi kakak-kakak tentu kita memiliki masing-masing ya, masing-masing prinsip hal yang paling istimewa dalam hidup kita. Semuanya itu adalah semata-mata demi orang-orang yang kita banggakan, yang kita sayangi, cintai ya. Termasuk seperti yang kita lakukan malam ini, kita belajar sampai larut malam, itu semua demi orang-orang yang kita sayangi, kan begitu kakak-kakak ya. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah menuliskan di kolom chat. Izin untuk di screen Kak ya. Kami, apa kabar? Sehat? Oke, sudah nampak Kak ya? Nah baik, kakak-kakak. Nah, kesepakatan kita bersama, itu yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design.
Nah, agenda kita kakak-kakak yang pertama Back One Design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, aktivitas yang pertama yaitu Back One Design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kakak-kakak, tentu kakak-kakak sudah membaca modul 1.5, artinya kakak-kakak sudah memahami, sudah mengerti tentang Back One Design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, jadi menurut kakak-kakak, silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan Kak. Nah, Kak Winda 7, Kak Robi 6, Kak Rani 6, Kak Bilmanap 5, Kak Muhammad Rapi 7, Kak Malik Fajar Kadapi 6, Kak Armada 6, kakak yang lain? Kak Jikri 6, Oke kakak-kakak, ya jadi ini ada yang jawaban yang sama, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah jadi kita ambil dulu yang tertinggi, ini ada nilai yang 7. Ya dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Dan di sini yang menuliskan Kak Winda dan Kak Muhammad Rapi posisi yang sama 7. Nah silakan Kak Winda untuk menjelaskan. Halo? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kurikulum PJOK, kurikulum Merdeka terhadap pengembangan di PJOK. Nah, di sini kita ketahui adalah kurikulum Merdeka adalah suatu perubahan kurikulum untuk membentuk karakter atau kemandirian siswa terhadap suatu pembelajaran yang bermakna. Nah, di sini pembelajaran PJOK itu terkait dalam aspek di mana pengembangan skill. Pengembangan skill yang bertujuan untuk membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Kurikulum Merdeka ini juga mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan potensi, menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Selain itu juga pengembangan soft skill, bukan sekedar hard skill yang dikembangkan, namun justru lebih mengembangkan ke soft skill. Kemudian di sini selain itu, di kurikulum Merdeka juga mengembangkan P5, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini di dalam PJOK tuh sangat terkait sekali, karena kita bisa mengembangkan melalui dari poin-poin dari P5 ini, termasuk dengan dia menjaga lingkungan, salah satunya elemennya yaitu kebinekaan global, kemudian kemandirian, gotong royong. Di situ ada poin-poinnya lagi, kita bisa masukkan dari PJOK ini, yaitu dengan misalnya salah satu kita ambil dari elemen P5 ini, budaya hidup sehat. Nah, itu sangat berkaitan sekali dengan pembelajaran kita di PJOK. Kemudian juga kita bisa mengembangkan selain itu dengan mengambil kearifan lokal, yaitu dengan menaikkan kembali atau mengingatkan kembali kepada peserta didik bahwasanya banyak sekali permainan-permainan tradisional yang bisa kita tingkatkan lagi. Yang selama ini memang sudah punah, tidak lagi hampir punah, tapi sudah punah. Anak-anak tidak lagi bisa bermain seperti zamannya kita dulu yang tahun 80-an atau 90-an. Nah, sekarang tahun 2000-an ke atas tuh mereka sudah tidak lagi mengenal bermain dengan sesama teman. Jadi
dengan adanya misalnya kita mengangkat satu P5 dengan kearifan lokal itu bisa mengembalikan lagi kebersamaan siswa untuk belajar berkolaborasi sesama temannya. Mungkin ini saja Kak secara singkat yang dapat saya. Luar biasa pemaparan Kak Winda. Terima kasih Kak Winda. Saya kasih aplaus banyak-banyak. Kalau jawaban kakak seperti ini itu menurut saya itu enggak 7 pengetahuan kakak, udah 9,5 Kak. jadi kakak buat di situ 7 ya. Kita kasih aplaus banyak-banyak buat Kak Winda. Terima kasih Kak Winda, karena di sini poin tertinggi kakak buat cuma 7 nih. Cuman Kak Winda yang tinggi sama Kak Rapi. Yang lain kakak-kakak yang lain 6, ada yang 5 ya. Jadi sekarang kita ke yang 5 nih, yang 5 poin. Jadi Kak Abdul Manap, kenapa kakak masih memilih di poin di skala kelima Kak? Silakan kakak jelaskan. Kak Abdul Manap? Halo? Kak Abdul Manap ada? Jaringan? Ya, yang lain kakak-kakak yang lain nih di posisi yang ke-6. Jadi dari posisi yang ke-6 nih kira-kira kakak-kakak siapa yang mau ngasih pendapat? Dari 7 poin ke-7 tadi sudah ada Kak Winda. Ya. Ada yang mau ngasih pendapat? Silakan send. Kenapa masih di skala 6? Ya, Kak Rani, silakan Kak Rani. Oke, baik Kak. Saya di sini akan memaparkan yang saya tahu aja sih Kak, karena poin saya masih 6. Apabila ada yang salah dan kurang, mohon koreksinya terutama pada yang senior Kak Winda. Nah, oke, di sini menurut saya kurikulum Merdeka itu adalah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah, termasuknya kepada guru dalam metode pembelajarannya. Nah, di sini ada beberapa kurikulum yang meliputi, ada beberapa kurikulum Merdeka yang diliputi. Yang pertama adalah fokusnya seorang guru kepada siswa. Nah, di sini kurikulum ini lebih menekankan kepada kebutuhan, minat, potensi, sehingga pembelajaran lebih relevan dan lebih menarik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya pendekatan tematik dan proyek. Nah, pembelajaran ini sering dilakukan melalui tema atau proyek yang memungkinkan siswa untuk belajar secara holistik dan terintegrasi. Nah, terus yang ketiga, adanya penilaian yang beragam. Nah, penilaian ini hanya berbasis ujian, tetapi mencakup kepada penilaian formatif atau proyek. Nah, terus yang keempat, di sini kemandirian sekolah. Nah, sekolah diberikan otonomi untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Nah, terus yang kelima atau yang terakhir itu pengembangan karakter. Nah, selain akademik, kurikulum ini juga menekankan pada pengembangan karakter siswa dan keterampilan sosial siswa. Dah, itu aja Kak yang saya sampaikan. Luar Kalau biasa ada ya, emang solusinya Kak. ya, kakak-kakak yang luar biasa nih ya. Terima kasih Kak Rani mewakili dari teman-teman yang memiliki skala di posisi ke-6. Jadi baik, karena tadi Kak Manap mungkin dalam keadaan jaringan tidak stabil, jadi kakak-kakak yang lain tolong dikondisikan ya kegiatan kita Kak ya, karena kita hanya 2 jam. Baik kakak-kakak. Nah, selanjutnya silakan kakak kembali menjawab di kolom chat. Ya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi kakak-kakak silahkan menjawab di kolom chat, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah?
Atau mungkin ada yang langsung menjawab, silakan Resen. Ya, kembali Kak Winda, silakan Kak. Masih mood Kak? Sini saya akan mencoba menjawab apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Yang pertama yaitu pengembangan motorik peserta didik, kemudian juga keterampilan dasar yang dimiliki. Selain itu juga PJOK sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk mampu berpikir kritis, mencari solusi, dan menciptakan hal-hal baru dalam konteks PJOK. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Winda. Kakak yang lain? Ya Kak Robi, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut Kak Robi itu untuk meningkatkan gerak dan kebugaran siswa. Kemudian Kak Jikri untuk menambah pengetahuan anak tentang olahraga dan menambah kebugaran peserta didik. Untuk kemudian jawaban dari Kak Maulis Sambo, guru bidang studi PJOK itu sangat penting di sekolah karena bisa mendidik karakter jasmani dan rohani. Ya, betul. Kemudian Kak Islahuddin untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Kemudian Kak Rapi mengembangkan anak secara fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Untuk jawaban dari Kak Muhtar Abadi, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah memenuhi hak anak dalam bergerak. Ya, kemudian Kak Armada, tujuan adanya pembelajaran PJOK untuk menambah pengetahuan dan pengembangan diri dalam pembelajaran. Kak Rani untuk meningkatkan aktivitas siswa, pengembangan siswa secara menyeluruh, baik fisik, mental, emosional, emosi maupun sosial. Kak Abdul Manap untuk membentuk individu yang sehat dan bugar, cerdas dan kreatif, berkarakter dan berkepribadian baik. Kemudian siap menghadapi tantangan hidup. Nah, terima kasih kakak-kakak. Jadi kakak-kakak sudah menuliskan di kolom chat dan kita sudah mengetahui secara bersama tentang apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, jadi kakak-kakak, nah, menurut capaian pembelajaran PJOK, Kurikulum Merdeka 2024, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi sudah terjawab tadi di kolom chat juga ada jawaban seperti ini. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Kemudian yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Nah, jadi kakak-kakak, inilah capaian pembelajaran PJOK di Kurikulum Merdeka. Jadi kakak-kakak, semua yang kakak-kakak tuliskan tadi di kolom chat itu memang benar, itu menurut pengetahuan kita, dan ternyata setelah kita pelajari di konteksnya itu juga sama seperti yang kakak-kakak buat di kolom chat. Terima kasih kakak-kakak. Nah, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tuliskan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, silakan kakak-kakak
kembali menuliskan di kolom chat atau ada yang mau langsung resen. Ya, Kak Winda, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Nah, di sini seperti saya katakan tadi, saya sudah sekitar 70% memahami apa itu tujuan utama kurikulum. Tujuan utamanya yaitu untuk membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Kurikulum juga mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan potensi, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Selain itu juga peserta didik didorong untuk mampu memiliki jiwa kemandirian. Kemudian di sini peserta didik selain itu juga seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya peserta didik mampu berdaya saing dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih Kak Winda. Jadi kakak yang lain, ya kita kasih plus dulu. Banyak buat Kak Winda, luar biasa Kak Winda ya. Begitu ada pertanyaan langsung Ya kakak yang lain, silahkan tuliskan di kolom chat atau mau langsung resen. Ya, belum ada menuliskan di kolom chat, silahkan kakak-kakak untuk menuliskan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kalau memang mau dibuat lagi di kolom chat, boleh Kak Winda? Langsung isi lagi kolom chatnya. Jadi kakak-kakak yang lain silahkan mengisi kolom chat tentang pertanyaan pemantik yang ada di layar kita. Ya Kak Winda, tujuan utama untuk membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan potensi, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Jadi kakak-kakak yang lain silahkan menuliskan di kolom chat. Kak Zikriansyah sudah dengan membuat model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari mata pelajaran yang diajarkan. Kak Rani
Ya, saya memahami tujuan pembelajaran PJOK baik terlibat dari kurikulum apapun. Pendidikan pembelajaran PJOK dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih terarah dan bermakna bagi siswa. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah menuliskan di kolom chat. Dan bagi kakak-kakak yang lain, silakan langsung tekan enter biar langsung dibacakan. Kak Islaudin sudah, menurut kurikulum PJOK yang ada. Kak Muhammad Reja, ya, saya memahami tujuan mata pelajaran untuk meningkatkan kemampuan gerak, perkembangan motorik anak, dan rasa tanggung jawab. Kak Robi, tujuan utama untuk membuat peserta didik kreatif dan mandiri, dan dapat mengetahui apa itu pembelajaran PJOK, bukan hanya mengetahui tentang bola saja. Ya, benar. Jadi kakak-kakak yang lain, silakan. Kak Mutarabadi sudah memahami karena pada kurikulum mencakup semua tujuan yang akan dicapai sehingga memahami filosofi PJOK. Kak Mauli Sambo, program kurikulum Merdeka yang saya pelajari sangatlah bagus karena ada yang program P5 seperti dengan adanya pembelajaran ice breaking di kelas, kemudian membuat siswa semangat dengan pembelajaran PJOK di kelas atau di lapangan. Kak Mama Rapi, ya, saya memahami pembelajaran PJOK untuk meningkatkan kemampuan gerak. Nah, baik kakak-kakak, terima kasih sudah menuliskan di kolom chat. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, jadi kakak-kakak sudah menjawab di kolom chat tentang tujuan pembelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Nah, sekarang kakak-kakak, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, silakan kakak kembali menuliskan di kolom chat untuk melanjutkan di slide keduanya. Ya. Jadi dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak kembali menuliskan di kolom chat dari tujuan yang sudah kakak tuliskan tadi. Ya, Kak Rapi, silakan. Baik, terima kasih Kak Fasilitator. Mungkin saya sedikit ingin mencoba menjawab. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, ini jelas tujuannya bisa dicapai. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka, kita dikasih setiap guru itu dikasih kebebasan untuk menyesuaikan materi yang akan diajarkan. Sebenarnya ini memudahkan guru untuk bisa mengetahui tingkat kemampuan anak-anak. Karena kita ada kebebasan untuk memilih materi. Mungkin salah satu permainan seperti permainan menggunakan net itu ada bulu tangkis dan bola voli. Mungkin bisa dipilih, disesuaikan dengan situasi dan keadaan di sekolah masing-masing. Sekian Kak, terima kasih. Kak Rapi, kita kasih aplaus buat Kak Rapi sudah menjawab pertanyaan pemantik. Ya, benar seperti apa yang disampaikan Kak Rapi, kita bukan berpatokan pada apa yang ada di sekolah, tetapi kita harus memiliki ruang sehingga anak-anak ini bisa juga lebih fokus dan lebih terarah lagi tentang materi yang kita ajarkan. Ya, Kak Winda, silakan mau menambahkan. Baik, terima kasih. Saya hanya coba menambahkan saja apa yang disampaikan dengan Kak Raffi itu sudah cukup benar. Memang seperti itulah kurikulum Merdeka. Di sini saja menambahkan bahasanya selain itu kurikulum Merdeka juga mempunyai prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu seperti pembelajaran berpusat pada peserta didik, pengembangan kompetensi holistik, kemudian
fleksibilitas dan adaptasi, yaitu kurikulum Merdeka memberikan kelonggaran bagi guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang terakhir prinsipnya itu integritas teknologi. Nah, di sini kita dapat menerapkan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang inovatif. Nah, sangat benar sekali yang tadi disampaikan oleh Kak Rafli, bahasanya memang kita guru diberi kebebasan untuk memberi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Begitu saja Kak, terima kasih. Biasa Kakak hebat ya. Oke, Kak Jikri mungkin ada menambahkan sedikit lagi Kak? Di kolom chat sudah menjawab dari senior kita nih ya. Ya, terima kasih Kak. Di sini saya coba mungkin cuma menambahkan Kak. Dalam konteks kurikulum mereka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ini kalau kita jawab itu bisa Kak. Itu karena di sini di kurikulum merdeka ini kita seperti yang disampaikan sama Kak Winda sama Kak Rafi tadi, kita diberi kebebasan untuk mendesain pembelajaran. Itu salah satunya disesuaikan dengan aset, yaitu peserta didik kita, sesuaikan dengan kemampuan mereka, potensi yang ada pada mereka. Dan selain dari anak peserta didik juga, kita guru itu diberikan kebebasan untuk berkolaborasi dengan baik dengan sejawat ataupun dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah kita untuk menilai proses pelajaran itu sudah sesuai apa belum. Mungkin itu aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus banyak-banyak buat senior kita, luar biasa. Nah, baik, di sini Kak Jikri juga sudah resen dan juga sudah membuat di kolom chat bisa dengan mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan dan potensi anak. Kemudian Kak Armada juga sudah menjawab, dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dalam mencapai tujuan pengetahuan jangka panjang, pasti butuh pendidikan yang mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian Kak Rani, tentu saja bisa, karena kurikulum merdeka memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran PJOK dan memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih bermakna. Kurikulum merdeka lebih fleksibel. Kemudian jawaban dari Kak Islahuddin, bisa, karena sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, terima kasih kakak-kakak hebat semuanya sudah menjawab di kolom chat. Nah, tentu semua kakak-kakak yang Kak Robi juga sudah menjawab, bisa karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak yang lainnya. Nah, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Mudah-mudahan PKG GLUS ini ke depan semakin kompak dan semakin solid, tentu semakin memiliki wawasan yang lebih baik. Baik, kakak-kakak, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satu pendidik untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran, Kak ya. Nah, kakak-kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Kemudian, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, jadi kakak-kakak, ini pertanyaan pemateri yang terakhir, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Kemudian, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ada yang reset ya, Kak Winda, silakan Kak. Yang kakak yang lain silakan buat di kolom chat. Kak Winda, baik, silakan. Terima kasih Kak. Di sini saya akan mencoba menjawab bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, di sini di dalam kurikulum merdeka itu ada namanya ATP, CP, dan TP. Nah, ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, disinilah kita harus menentukan tujuan pembelajaran sebenarnya. Ibarat katanya seandainya dari rute perjalanan, misalnya kita ingin menuju ke Banda Aceh. Nah, otomatis jalan kita yang kita tuju yaitu dari ke Takengon, Biren,
baru nanti sampai ke kota yang kita tuju. Nah, itu kan kita harus menentukan tujuannya. Nah, misalnya di kota Takengon, apa yang akan kita lakukan di situ untuk mencapai perjalanan yang utama ke Banda Aceh, ya misalnya seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar mengikuti alur tujuan pembelajaran yang sesuai, yang sudah kita rancang dan memang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan keadaan sekolah kita. Mungkin saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Winda. Yuk kakak-kakak yang lain, silakan. Ada yang mau menambahkan? Ini jalan pintas dia Kak ya, ada jalannya. Ya, senior kembali Kak Jikri, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Tadi cuma nambahkan ya Kak ya, sebelah buat juga di kolom chat, itu dengan mengikuti alur pembelajaran yang telah ditetapkan di sini, yang seperti disampaikan sama Kak Winda tadi, kita dalam pengajaran itu harus kita lakukan secara bertahap, berjenjang. Jadi biar tidak ada lompatan-lompatan dari materi yang kita ajarkan, seperti apakah sering mengajar langsung pada fokus materi. Nah, tentu dengan sebelum ke materi kita berikan dulu mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, ya pendahuluan, setelah pendahuluan dengan memancing dari peserta didik kita untuk menyampaikan pendapat dari pertanyaan pemantik tersebut. Setelah situ baru kita masukkan materi utama yang akan kita ajarkan. Jadi dia akan ya sesuai dengan alur yang telah kita buat, seperti yang dicontoh Kakak Winda tadi, dari Blangten ke Takengon ada alurnya, nggak langsung lompat gitu. Ya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Jikri. Ya benar Kak ya, jadi tentu semua ada mekanisme tersendiri gitu, ada caranya gitu Kak Jik ya. Nah jadi kakak-kakak yang lain, ada yang mau menambahkan? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ya, Kak Rani, silakan Kak Rani. Oke Kak, mungkin saya juga sama menambahkan juga ya tentang kurikulum Merdeka ini tadi, tentang proses pembelajarannya. Nah, untuk yang memang benar-benar menyasar tujuan, yang benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, mungkin yang pertama langkah kita yang harus kita ambil dulu seperti rencanakan dengan matang dulu Kak, tujuan kita tadi, yang pertama tadi. Apakah contohnya seperti rancangan pembuatan RPP, terus selanjutnya menggunakan pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan kita tersebut. Terus selanjutnya Kak, adanya penilaian integrasi. Seperti yang dibilang Pak Zikri tadi, adanya pertanyaan dulu secara sumatif. Terus yang selanjutnya Kak, adanya umpan balik yang konstruktif. Nah, adanya umpan balik dari kita sebagai guru kepada siswa. Udah, itu aja sih Kak tambahannya. Terima kasih Kak. Luar biasa, makasih Kak Rani. Jadi, ya Kak Armada, ada mau ditambahkan Kak? Silakan. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang lain bahwa dalam mencapai tujuan pengetahuan Suaranya Kak, kurang kedengaran atau di tempat saya aja? baik, di sini sudah saya tulis sedikit bahwa dalam memastikan pembelajaran yang menyasar tujuan yang benar atas dasar-dasar perencanaan yang seperti kita lakukan sekarang ini, seperti merencanakan bagaimana pembelajaran yang benar, tentunya atas dasar-dasar seperti FPP dan modul-modul yang kita ajarkan. Jadi semua mungkin bisa tercapai. Jadi tujuan pembenaran dasar-dasar rencana yang kita buat secara struktur. Jadi itu saja yang utama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suaranya atau di tempat saya, tempat sekarang ini jelas suara Kak Ramada. Jelas kayak sama, mungkin jaringan karena di Terangun kabarnya mati lampu. Udah hidup Kak Ramada? Sudah Kak. Udah hidup ya. Kak Islaudin ada yang mau ditambahkan Kak? Silakan Kak Isla. Kak Islaudin? Ya. Ya silakan. Kalau menurut pandangan saya, Kak, ini bisa dilakukan dengan adanya standar kompetensi, Pak, Kak, atau sesuai dengan standar kurikulum yang ada. Kita mengikuti alur dari standar kurikulum yang ada, Kak. Mungkin hanya ini yang bisa saya apakan dalam pandangan saya kembalikan kepada Pak Kakak fasilitator. Oke, terima kasih Kak Islaudin. Kita kasih aplaus untuk kita semua kakak-kakak. Jadi benar ya, jadi semua yang kakak paparkan tadi itu adalah tidak menyalahi konteks, tetapi sebenarnya benar. Jadi sekarang kakak-kakak proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Nah, jadi yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian, kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, pesan kunci backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Itu adalah pesan kuncinya kakak-kakak ya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Sekarang kita lanjut ke aktivitas 2, yaitu penyusunan program PJOK. Nah kakak-kakak, kurikulum berbasis standar. Jadi sekarang kita bermain kuis dulu kakak-kakak. Ini ada 3 pertanyaan yang ada di depan kita. Kakak-kakak silahkan menjawab di kolom chat, ya, benar atau salah begitu. Jadi saya bacakan, kakak tulis jawab di kolom chat benar atau salah. Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Silahkan kakak buat di kolom chat. Oke, nanti cara menjawabnya kak satu salah kan gitu langsung dia. Ini kan ada 3 nih. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah? Buat nomornya kak ya. Oke, sambil nunggu kakak-kakak yang lain, kita lanjut ke kuis yang ketiga. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar atau salah? Oke, terima kasih kakak-kakak sudah menjawab di kolom chat. Nah, sekarang mari kita lihat jawaban ya, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisinya di bawah ini. Jadi kita lihat kak ya. Ya. Jadi yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah. Kemudian
Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, juga di sini salah. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Itu yang benar. Nah, baik kakak-kakak, terima kasih sudah menjawab di kolom chat. Jadi masing-masing kakak sudah melihat jawaban yang sebenarnya begitu. Jadi kita sudah mengetahui bersama bahwa kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, itu berarti salah. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, juga salah. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, itu yang benar. Nah, baik kakak-kakak. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidik, pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi yang pertama itu adalah struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, yang selanjutnya pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidik terdiri dari karakteristik satuan pendidik, visi, misi, dan tujuan satuan pendidik, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, jadi inilah kakak-kakak komponen kurikulum pada satuan pendidik pelaksana kurikulum merdeka. Nah, mengapa kurikulum operasional berperan antara satuan pendidikan? Ulangi, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Jadi jawabannya kakak-kakak, agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, jadi kakak-kakak benar. Jadi mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidik? Jadi tidak mungkin, contohnya mungkin seperti di sekolah saya, ya di SMK 2 itu tentu berbeda kurikulumnya dengan di sekolah Kak Rapi begitu. Di sekolah saya tentu berbeda kurikulumnya seperti di sekolah Kak Sambo. Kenapa? Karena mungkin satuan pendidiknya kan berbeda-beda gitu. Kemudian fasilitas, kemudian kemampuan anak-anak itu jelas berbeda. Ya, berbeda-beda. Jadi inilah alasannya mengapa kurikulum operasional itu berbeda antar satuan pendidik. Tidak mungkin bisa kita samakan antara sekolah Kak Rapi dengan sekolah kita. Jelas. Kalau di Galuas mungkin ya namanya juga sekolah unggul kan gitu Kak Rapi kan. Tentu anak-anaknya pun ya berbeda-beda begitu. Walaupun kita tahu semuanya, setiap anak itu mempunyai bakat, mempunyai kemampuan, mempunyai skill di masing-masing bidangnya. Jadi menurut kakak-kakak yang lain, kira-kira sependapat dengan jawaban dari pematik ini? Ya, Kak Winda, silakan Kak. Saya sependapat dengan yang disampaikan ini tadi, yaitu mengapa kurikulum operasional berbeda antara suatu pendidik antar satuan pendidikan. Dan ini jelas sudah Kakak sampaikan juga tadi, bahasanya kita melihat dari keadaan atau geografis masing-masing satuan pendidikan dan tidak mungkin disamakan antara sekolah A dan sekolah B. Mungkin itu saja Kak. Ya, terima kasih Kak Winda. Ya Kak Sambu, mau menambahkan? Terkak ya. Baik Kak, perbedaannya Kak adalah kalau tingkat SD itu Kak ada sekolah dasar Kak macam saya Kak. Jadi anak-anak itu tidak bisa terlalu pres kali Kak kita buat latihannya, contoh macam olahraga bulu tangkis Kak kan. Mereka tidak bisa dipaksa lah Kak untuk latihannya. Karena mereka hanya masih dasar Pak Kak mengenalnya. Tapi kalau tingkat SMP atau SMA itu Kak kan bisa. Karena kan macam kami Kak kan jurusan PKO, pendidikan kepentingan olahraga, bisa Kak untuk melatih atlet dia SMP sama SMA. Tapi kalau SD susah Kak. Masih banyak bermain Kak mereka gitulah. Oke Kak, gitu aja Kak. Ya, kita kasih plus buat Kak Sambo. Jadi benar apa yang disampaikan Kak Sambo. Tentu di masing satuan pendidik juga, baik di tingkat dasar, di tingkat sekolah menengah, sekolah atas, itu juga tidak semua sekolah itu sama dia Kak. Tidak semua sama kurikulum opsional. Nah, berdasarkan
satuan pendidikannya. Artinya di sini apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya di sekolah menengah kejuruan, Kak Rapi di sekolah menengah atas juga, itu di SMA. Kan ini sama-sama sekolah menengah atas. Itu antara kurikulum di tempat saya mengajar dengan tempat Kak Rapi itu kan otomatis dia berbeda. Kenapa? Karena satu sisi mungkin Kak Rapi siswanya mungkin di situ memang salah satu memang orang-orang yang sudah pilihan begitu. Sementara di tempat saya kan memang nggak semua sama seperti di tempat Kak Rapi. Jadi itulah maksud dari penjelasan di jawaban dari pemantik ini kakak-kakak. Begitu juga dengan Kak Sambo. Kak Sambo mungkin di SD berapa Kak Sambo? SD Negeri 1 Putri Betung Kak di Gumpang. Ya, di SD tempat Kak Sambo, satuan pendidik Kak Sambo itu kan berbeda dia dengan satuan pendidik di Kak Armada mungkin di Trangun gitu. Jadi otomatis itu yang dimaksud di sini gitu. Jadi berbeda. Jadi tergantung satuan pendidikannya. Nah, itu kita menyusun ataupun membuat sebuah modul ajar ataupun program pengajaran kita. Ya, Kak Rapi, silakan Kak Rapi. Mut Kak Rapi, masih mut, ulang Kak Rapi. Ulang. Oke, baik Kak Fasilitator, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya jawaban dari seluruh kakak-kakak tadi sudah sangat tepat ya. Yang pertama, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan. Ini kalau saya nggak salah di PMM disingkat dengan KOSP nih kalau nggak salah ini. Ya, yang pertama kenapa KOSP-nya bisa berbeda? Dalam pengembangan kurikulum untuk pembuatan KSP itu memang di sana ada yang pertama kepala sekolah, terus guru dan komite sekolah dan termasuk siswa pun dilibatkan. Ya, terus yang pertama kita sesuaikan dulu dengan kondisi dan karakter tiap sekolah tidaklah sama, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin sekian Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kakak-kakak semua. Kita sudah berpendapat dan sepakat bahwa jawaban dari pemantik ini kita sepakat semuanya bahwa setiap sekolah, setiap satuan pendidikan itu tidak akan sama dia. Nah, seperti yang disampaikan Kak Rafi tadi juga. Nah, baik kakak-kakak, selanjutnya mari kita berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, jadi sekarang kita silakan kakak-kakak kembali menuliskan di kolom chat. Kemudian langsung menjawab. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jadi tadi kita sudah sepakat bahwa dari setiap satuan pendidik itu berbeda-beda mengenai kurikulum yang kita ajarkan begitu, ataupun materi yang kita sampaikan kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan anaknya di sekolah begitu. Jadi bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, silakan Kak untuk menulis di kolom chat atau mungkin ada yang mau langsung resen, silakan. Sambil menunggu kakak-kakak yang lain, silakan Kak Winda. Baik, terima kasih Kak. Di sini saya coba menjawab bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, di sini yang pertama seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya pertama itu kita harus jelas dulu kemana alur pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian kita lihat juga kebutuhan dari peserta didik itu di mana yang harus kita kembangkan. Dan kita lihat juga keadaan satuan pendidikan kita ataukah mendukung atau tidak. Nah, kemudian barulah kita turunkan lagi menjadi capaian. Apa yang akan kita capai dari pembelajaran yang akan kita sampaikan tadi. Nah, kemudian setelah dari capaian pembelajaran, maka akan merujuk ke ATP tadi lagi dan kemudian ke CP. Kemudian setelah itu barulah kita menerapkan tujuan pembelajaran, di mana di sini di setiap modul PJOK kita harus
tahu seberapa jauh yang ingin kita capai dari peserta didik. Contohnya, misalnya di TP1, kita menginginkan bahwasanya peserta didik itu terlebih dahulu memahami tentang manfaat atau aktivitas fisik. Itu contoh. Nah, selanjutnya, kemudian di tujuan yang kedua, kita harus jelas. Misalnya kita ingin siswa itu dapat melakukan gerak olahraga dengan teknik yang benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa itu dapat bekerja sama dalam permainan kelompok. Nah, di sini intinya kita harus jelas ke arah mana tujuan pembelajaran itu yang akan kita capai. Kemudian kita juga melihat kebutuhan peserta didik serta karakteristik atau keadaan satuan sekolah kita ataukah mendukung dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan atau tidak. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Luar biasa Kak Winda ya. Terima kasih Kak Winda. Kita kasih aplaus banyak-banyak. Sesekali kita kasih es krim nih. Biar semangat. Oke, kakak-kakak yang lain. Silakan, ini sudah ada yang menuliskan di kolom chat. Boleh mau langsung silakan dosen. Ya, silakan senior Kak Jikri. Ya izin Kak. Di sini kalau kita beracuan kepada pertanyaan tadi Kak kan, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Kalau saya yang seperti disampaikan sama Kak Winda tadi juga sudah memang benar, tapi di sini saya lebih melihat dari yang pertama untuk mengembangkan kurikulum yang sudah ada acuannya. Jadi di sini saya menyesuaikan dengan keadaan. Yang pertama keadaan siswa, dan yang kedua yang terpenting adalah dengan sarana dan prasarana yang ada di tempat kami. Jadi itu mungkin pengembangannya bisa kami lihat dari situ, apakah sarana mendukung, prasarana ada, ya barulah kami bisa membuat perancangan pembelajaran itu yang sesuai dengan keadaan dari sekolah kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jikri. Ya, kakak-kakak yang lain, mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ya. Ada? Ya, Kak Rafi, silakan Kak Rafi. Baik, terima kasih Kak Fasilitator. Sedikit mungkin menambahkan, saya sangat setuju barusan dijelaskan oleh Kak Winda dengan Kak Jikriansah. Emang betul ya, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Memang betul, sedikit menambahkan, selain daripada CP tadi, memang itu sudah jelas, apapun modul ataupun modul ajar, kita harus beranu dengan dari CP tadi, karena itu dasarnya. Mungkin di kurikulum Merdeka, CP itu adalah salah dasar ataupun intisari yang harus kita ambil yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mungkin inilah hebatnya kurikulum Merdeka ini. Dari CP itu kita bisa mengembangkan dan kita bisa membuat atau mendesain pembelajaran sesuka hati kita dengan cara melihat situasi di sekolah kita tersebut. Mungkin langkah awal yang pertama adalah kita harus menganalisis kebutuhan siswa dulu. Kita tengok, oh di sekolah saya ini, contoh di sekolah saya, SMA Negeri Seribu Bukit itu kalau kelas itu lebih dominan perempuan ketimbang laki-laki. Terkadang kita harus menyesuaikan juga materi itu supaya perempuan ini dan laki-laki bisa melakukannya. Mungkin segitu itu Kak Fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rafi. Nah, kakak-kakak, terima kasih juga sudah menjawab di kolom chat. Bagi kakak-kakak yang belum, silahkan menuliskan di kolom chat. Ini yang pertama tadi Kak Jikri, kembali saya bacakan. Itu yang pertama, melihat kemampuan dan saran yang tersedia atau sarana ya. Sarana yang tersedia. Ya. Kemudian Kak Islahuddin, melihat kondisi dan kebutuhan siswa sesuai rencana pembelajaran. Kak Mauli sambung, di kelas 5A yang laki-laki untuk materi PJOK olahraga bulu tangkis, tapi siswa sebagian selera yang berbeda. Ada yang minta olahraga bola kasti. Kemudian Kak Muhtar Abadi, merancang program PJOK dengan mempertimbangkan aspek yang akan dicapai. Kak Mama Reja,
dengan mengidentifikasi harapan akhir atau capaian yang diinginkan dan merumuskan secara jelas hasil akhir yang diharapkan. Karani merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pembelajaran, memerlukan pendekatan yang sistematis dan terfokus pada tujuan pembelajaran. Program PJOK dapat dirancang secara efektif, relevan, dan menyasar tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, jadi kakak-kakak yang belum sempat menuliskan silakan, termasuk tadi Kak Winda sama Kak Rapi Kak ya, belum menuliskan di kolom chat, silakan tuliskan Kak, nggak apa-apa. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah langsung menjawab dan juga membuat di kolom chat tentang bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, Kak Robianto merancang kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, pengembangan kurikulum yang mencakup berbagai aspek olahraga. Terima kasih kakak-kakak. Nah, selanjutnya kakak-kakak. Nah, yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, silakan kakak kembali. Saya ulangi, pertanyaan pemantik yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, silakan kakak-kakak mau resen ataupun langsung buat di kolom chat, silakan. Oke, Kak Winda. Baik, terima kasih Kak. Di sini saya coba menjawab apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Nah, di sini yang sangat bernilai itu pengembangan karakter. Di mana pengembangan karakter ini dapat kita kembangkan karakternya seperti mampu bekerja sama atau berkolaborasi, kemudian saling menghargai, dan bersaing secara sportif. Ini yang saya rasa sangat bernilai untuk dipelajari di kelas PJOK. Mungkin saja Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Winda. Yuk kakak-kakak yang lain. Ada yang menambahkan? Ya, Kak Rani. Silakan Kak Rani. Oke Kak, saya di sini akan menambahkan sedikit tentang pertanyaannya, apa saja selama ini yang kita anggap suatu yang bernilai untuk dipelajari di kelas PJOK. Nah, menurut saya siswa tidak hanya mendapat manfaat fisik saja, tetapi juga lebih ke pengembangan karakter, keterampilan sosial untuk kehidupan mereka lebih lanjut. Itu aja sih Kak. Terima kasih Kak Rani. Hati-hati Kak yang di belakangnya nanti nampak jauh tuh. Oke. Oke, kakak-kakak yang lain? Ada Kak? Mau nambahkan lagi? Kak Robi? Silakan Kak Robi. Ya, Kak Jikriansyah, pengembangan karakter siswa. Kemudian Kak Melih Sambur, sangat penting karakter siswa menjadi yang baik dan mendidik kesehatan jasmani dan rohani siswa terdidik di sekolah karena setiap siswa berbeda karakter. Kak Robi, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk pelajari murid di kelas PJOK? Kak Robianto, kedisiplinan dan pengembangan karakter. Kak Rapi, kesehatan dan kebugaran kerja tim. Kerja tim, respek dan inklusivitas, disiplin dan tanggung jawab, dan keselamatan. Pak Robi tambah lagi kerjasama, Pak Mutar, saling menghargai,
bersemangat dan saling menghargai. Kak Rani tadi sudah memaparkan, Kak Reja, aktivitas fisik meningkatkan kualitas hidup, keterampilan motorik, nilai sportivitas. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah menjawab di kolom chat. Yang belum, silakan kakak-kakak untuk melanjutkan. Nah, kakak-kakak, kembali kita ke layar. Nah, di sini ada pertanyaan ketiga dari pematik. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Jadi kakak-kakak silahkan menjawab kembali dari apa yang sudah kakak tulis tadi, baik itu dari pertanyaan pertama dan kedua tadi, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, silahkan Kak. Oke, sambil menunggu kakak-kakak yang lain menjawab, kembali lagi kita serahkan kepada Kak Winda. Silakan Kak Winda. Tapi kok kemana orangnya? Nggak on cam lagi ya? Udah on cam, kenapa nggak nampak? Oh, yang nggak nampak. Oke Kak, lanjut. Nggak apa-apa. Udah buka kamera. Iya. Baik Kak, saya coba lagi menjawab pertanyaan pemantik yang ketiga, itu bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan dari awal, bahasanya kita dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu pada pembelajaran PJOK dengan menerapkan apa yang sudah ditetapkan, dan kita akan kita tentukan kemana alur pembelajaran yang akan kita capai, kemudian tujuan pembelajaran itu ke arah mana, dan capaian pembelajaran apa yang akan kita inginkan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta karakteristik atau geografis tempat satuan pendidikan yang kita masing-masing. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Winda. Ya, kakak-kakak yang lain silahkan menjawab. Mau resen silahkan, kolom chat silahkan. Oke, di kolom chat baru satu orang kakak-kakak, silakan kakak yang lain untuk menjawab. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, jawaban dari Kak Islaudin, dengan cara secara struktur signifikan terhadap arah capaian siswa. Kemudian Kak Jikri, dengan menuangkannya ke dalam sebuah model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kak Mauli Sambu, dengan adanya program kurikulum Merdeka, guru PJOK dapat menerapkan kepada siswa di sekolah. Kakak-kakak yang lain, silakan. Kak Mutarabadi, dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik dan saling menghargai dengan kemampuan masing-masing.
Kak Rani, nilai-nilai penting yang dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kurikulum PJOK memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dan bermakna. Kak Robi dengan membuat model pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, terima kasih kakak-kakak sudah menuliskan di kolom chat. Baik itu Kak Winda tadi sudah langsung menjawab. Nah, bagi kakak-kakak yang masih mengetik ataupun masih mengerjakan, langsung nanti dikirim Kak ya di kolom chat karena supaya tetap tercatat jawaban dari kakak-kakak. Nah, baik kakak-kakak, ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kemudian konteks masyarakat, yang ketiga waktu, yang keempat alokasi atau jam pelajaran, yang kelima cakupan dan tahapan, yang keenam teknologi. Ya, jadi kakak-kakak ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi kakak-kakak ini perlu kita ingat secara bersama-sama. Nah, kakak-kakak, sekarang kita lanjut ke aktivitas ketiga, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, kakak-kakak kembali di kolom chat. Ya, silakan. Kok Indah langsung resen, silakan Kak. Baik, menurut saya kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini adalah kebutuhan peserta didik yang harus kita penuhi dan juga melihat karakteristik peserta didik dan keadaan atau geografis satuan pendidikan. Itu Kak, terima kasih. Kak Winda. Kakak yang lain? Oke. Kak Jikri, silakan. Ya, terima kasih Kak. Kalau sini menurut Bapak, Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, di sini itu memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari peserta didik sampai dengan teknologi yang ada. Itu aja Kak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jikri. Ya, kakak yang lain silakan Kak Arisen langsung menanggapi dari pertanyaan pemantik. Oke, saya ulangi, Kak Jikri tadi sudah juga menuliskan di kolom chat, memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah. Kak Israuddin mengembangkan kompetensi peserta didik melalui pendidikan yang berkarakter. Kak Mama Rapi, kebutuhan peserta didik dan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, kakak-kakak yang lain, silakan.
menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kakak Mutar Abadi, cara membuat pembelajaran yang menarik, ya. Kemudian Kak Robi, merancang pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Kak Mama Reja, berpusat pada peserta didik dan aset yang ada di lingkungan sekolah. Kak Maulis, pendekatan kepada peserta didik, memahami dan memberikan arahan yang terbaik kepada peserta didik. Kak Rani, kebutuhan yang kali diulang. Kebutuhan yang kali diulang, kesehatan siswa, keterampilan motorik, kerjasama, sportivitas, disiplin, pengembangan karakter, pendekatan holistik. Armada, kata kunci yang berulang dalam pembahasan pengembangan kurikulum PJOK, pemanfaatan aset perkembangan peserta didik atau capaian. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah menuliskan di kolom chat. Tetap lanjut Kak ya yang belum. Oke, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Yaitu yang pertama, fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, jadi inilah kakak-kakak yang telah kita bahas karakteristik kurikulum merdeka. Nah, kakak-kakak, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki atau melakukan bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi kakak-kakak, silakan kakak-kakak menanggapi, ataupun mungkin ada yang mau berdiskusi mengenai pandangan Ki Hajar Dewantara. Mungkin Kak Winda ini sudah terbiasa dengan kata-kata ini Kak ya, langsung resen. Silakan Kak Winda, lagi bagi kakak-kakak yang lain nanti kita berganti-gantian ya. Masih mood Kak Winda? Masih mood? Silakan Kak Winda. Oh ya, baik Kak. Di sini saya akan coba memahami apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini maksudnya kita harus mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak, maupun itu bakat ataupun minatnya. Nah, di sini kita tidak luput, kita harus mampu membentuk karakter anak agar menjadi manusia yang baik, yang berguna untuk di masyarakat maupun di masyarakatnya. Kemudian kita harus melihat
apa yang mereka miliki kodratnya. Nah, itu kita harus mampu memupuknya atau membinanya sehingga anak-anak itu dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak hanya kodratnya saja, tapi kita harus mengikuti perkembangan zamannya. Mungkin sekarang ini kan zamannya zaman digital, nah kita sesuaikan. Tidak lagi mungkin cara belajar kita samakan dengan zaman waktu kita sekolah dulu. Itu sudah tidak mungkin karena kita seperti yang disampaikan juga oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita harus mengikuti perkembangan anak dan juga perkembangan zaman. Mungkin itu saja Kak secara singkatnya. Terima kasih. Biasa Kak Winda ya. Terima kasih Kak Winda. Ya, untuk senior kita mungkin mau menambahkan, kakak-kakak yang lain kita kasih kesempatan ya. Kalau bisa semuanya silakan pendapat mengenai pendapat Ki Hajar Dewantara. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Kalau saya bisa ambil makna dari apa yang dikatakan sama Ki Hajar Dewantara, itu di situ dikatakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini kalau kita kaitkan dengan pelajaran PJOK, itu kita jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan peserta didik kita. Jadi peserta didik melakukan apa yang kita berikan tugas kepada mereka sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki tanpa ada paksaan untuk melakukan gerakan yang seperti gerakan yang dilakukan oleh temannya. Jadi lakukan sesuai dengan apa kemampuan yang mereka miliki. Jadi istilahnya kita cuma memfasilitasi, mengajarkan, memberikan, dan membimbing tanpa memaksakan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Itu untuk mereka mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan, karakter, dan kepribadian yang mereka miliki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa senior Kak Jikri. Ya kakak yang lain? Ya silakan, ini kata kunci terakhirnya Kak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya silakan kakak yang lain, kira-kira makna ataupun maksud dari penjelasan Ki Hajar Dewantara ini, silakan. Kak Rani. Pagi-geleng. Nah, terima kasih Kak Winda dan Kak Jikri. Nah, benar apa yang disampaikan oleh kakak-kakak. Nah, tentu di sini menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kita selaku guru PJOK di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi istilah menghukum. Tidak ada lagi istilah mengasih hukuman kepada anak-anak. Mungkin kalau dulunya kita salah anak sedikit, ada yang mau lepas tangan kita, ada yang mau suruh push up. Nah, salah satunya mungkin kegiatan pagi-pagi waktu upacara ada anak terlambat. Saya tidak boleh langsung menghukum. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Tetapi kita menanyakan kepada anak tersebut, kenapa dia terlambat? Mungkin karena ada alasan entah ban keretanya bocor, atau mungkin mengantar keluarganya dulu entah kemana, begitu kan. Apalagi di daerah kita ini kan banyak kegiatan anak kita, dia bukan ke sekolah aja, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya begitu. Apalagi yang SMA ataupun yang SMP, mungkin yang anak SD lah yang berbeda begitu. Nah, jadi kita selaku guru PJOK kedepannya itu harus mampu untuk menuntun, untuk merangkul, untuk mengarahkan anak-anak kita itu mau ke seperti apa begitu. Nah, salah satunya sekarang ini ada kegiatan, mungkin di sekolah kita ada kegiatan P5. Tapi kalau di tempat kami di sekolah itu setelah kegiatan P5 itu pada hari Sabtu itu bahkan ada sudah khusus dia Kak, ada khusus jam olahraga, jam seninya. Jadi dari jam 10 sampai pulang itu mereka sudah kembali ke bakat minatnya masing-masing begitu.
Jadi anak-anak itu diarahkan dulu mau ke spesialis apa dia. Apakah ke bola, ke poli, atletik, bulu tangkis, ataupun mungkin ke vokal solo, ataupun ke bergitar gitu. Jadi sudah ada guru-gurunya yang mengarahkan di situ. Jadi ini salah satu mungkin kegiatan program yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang sudah kita laksanakan di satuan pendidikan kita. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak pun tentu ini sudah ada. Berarti sudah ada di sekolah-sekolah kakak-kakak yang mengalami kegiatan-kegiatan yang sama, apalagi seperti sekolah kakak-kakak ya kan banyak yang lebih hafal lah kan begitu. Oke, kakak-kakak yang lain ada lagi yang mau kita diskusikan mengenai pendapat Ki Hajar Dewantara? Ya, Kak Rapi, silakan Kak Rapi. Baik, Kak Fasilitator, mungkin di sini ada hal mungkin yang agak melenceng sedikit, tapi masih berdekatan dengan Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama, tadi sempat dijelaskan sedikit, sekarang itu kita tidak boleh lagi menghukum siswa. Ya, ini sebenarnya kalau gimana ya, antara dilema dan gimana seperti itu. Yang menurut saya yang ingin saya tanyakan, apabila di saat kita lagi mengajar, tiba-tiba ada siswa yang terlambat, ada yang terlambat 5 menit, terlambat 10 menit, atau mungkin membuat gaduh di kelas, itu sebenarnya bagaimana tindakan kita mengatasinya? Kalau kita izinkan, contoh, seandainya siswa kita ada 30 orang, 2 orang terlambat 10 menit, kita suruh masuk, minggu depan bertambah lagi, ini kan masalah sebenarnya ini. Mungkin ini bisa didiskusikan, mungkin ada trik ataupun cara untuk menangani siswa yang seperti ini. Mungkin sekian, terima kasih Kak Fasilitator. Luar biasa Kak Rapi, bagus pertanyaan kakak ini kayaknya seru nih. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau coba untuk memberi jawaban? Ya, Kak Jikri, silakan Kak. Ya, terima kasih. Ini yang disampaikan Kak Rapi ini memang unik nih Kak. Karena kenapa saya katakan unik? Karena kalau kita lihat siswa ini cenderung mencontoh, mengikuti yang ke arah yang nggak bagus. Nah, kalau siswa terlambat, kalau kita berikan tadi, kita biarkan, mungkin yang menjadi-jadi. Cuman kalau siswa yang selalu tepat waktu itu, mungkin siswa yang lain tidak mau mencontoh. Dia akan mencontoh ke yang itu. Jadi inilah dilema yang kita hadapi tadi yang disampaikan. Cuman yang dikatakan tadi, mungkin hukumannya, yang pertama kita tanyakan dulu, kenapa dia terlambat. Ya, jadi biar terlambatnya itu tidak terulang dan yang penting tidak menular kepada teman yang lain, mungkin bisa kita berikan dengan hukuman yang bukan fisik. Ya mungkin dia kita berikan, mungkin bisa membacakan 2 buah ayat-ayat pendek dulu, sesuai dengan mungkin 10 menit lambat kita kasih untuk menghafal 4 surat-surat pendek. Setelah selesai kita suruh masuk, mungkin itu salah satu menambah wawasan dia di hafalan, dan juga untuk pelajaran yang lain, kalau apapun konsekuensi, kalau ada pelanggaran tetap ada sanksi atau hukuman yang diberikan. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Jikri atas masukannya dan jawabannya. Nah, selanjutnya kita dengarkan dari Kak Winda. Baik, Kak Ismaildin juga ya. Sabar Kak, ganti-gantian. Di sini mungkin benar yang disampaikan oleh Kak Jikri, cuman saya juga sudah karena pernah mengikuti pelatihan guru penggerak. Di sini kami diajarkan untuk membuat segitiga restitusi, di mana guru itu tidak boleh menjadi seorang penghukum, membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi, di mana kita menjadi memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada dirinya, yaitu dengan cara tadi seperti konseling, coaching. Kita akan memanggil siswa tersebut, menanyakan apa sebabnya, kemudian kita membantu dia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Mungkin selama ini kan kita tidak boleh lagi main tangan atau
maksudnya melakukan kekerasan fisik. Nah, kemudian kita juga bisa membuat kesepakatan kelas, di mana kita harus membuat kesepakatan tetapi bukan peraturan. Kesepakatan dan peraturan itu berbeda. Kalau peraturan sudah jelas guru yang membuat atau sekolah yang membuat. Nah, tapi kalau kesepakatan itu memang betul-betul apa yang diinginkan siswa agar kelas atau di lingkungan sekolah itu menjadi aman. Misalnya kan kesepakatan kelas itu untuk di kelas, bisa kita juga buat kesepakatan yang di sekolah. Jadi peraturan bukan peraturan, jadi kesepakatan atau kedisiplinan yang kita buat bersama dan kita sepakati, dan nantinya akan menerima apa? Maksudnya, susah mengomong. Konsekuensi. Itu seperti apa nantinya tapi yang telah disepakati, dan kita menanyakan harus seperti apa gitu. Jangan kita yang membuat peraturan, tetapi kita membuat kesepakatan untuk menertibkan siswa di kelas maupun di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih, Kak. Luar biasa, Kak Winda. Ya, mungkin sebentar lagi baru kita rangkum semua, Kak Rapi ya. Ini kita dengar jawaban dari kakak-kakak kita, nanti yang mana bagusnya. Ini semuanya bagus nih, semuanya memang itulah yang seharusnya kita lakukan. Ini Kak Armada dulu. Ya, Kak Armada silakan. Ya, baik Kak. Jadi di sini kita membahas tentang pendapat Dewan Antara. Izin Kak Ramada, suaranya kecil Kak, nggak ada kedengaran. Coba rapatkan mic-nya, Kak. Ya, halo Kak. Ya, coba. Ini pakai handset, Kak ya? Ya, pakai itu. Oh enggak, tarik aja handsetnya, Kak. Tarik handset, rapatkan biar dengar kami, kan? Oke, udah. Halo? Ya, coba, Kak, coba. Oke, jadi di sini kan kita membahas tentang kebijakan pemerintah. Halo Kak? Kak Armada. Hujan di sana, Kak ya? Itu Kak. Oh, enggak dengar, Kak. Mungkin Suaranya Kak, kurang jelas, Kak. di kolom chat aja nggak Suaranya apa-apa, Kak. Buat di kolom chat aja. Oh, kurang jelas. Kakak yang lain ada yang mau nambahkan? Ya, lanjut. Ya, Kak Rani, silakan. Oke, Kak, baik, terima kasih. Mungkin kalau saya sih agak sama ya sama Kak Winda. Awal mulanya memang saya ini bercerita tentang pengalaman saya ya, Kak Raffi. Ya, oke. Memang saya di sekolah saya, kalau masalah siswanya memang di sana bisa dikategorikan luar biasa. Mungkin karena faktor lingkungan atau apa, saya kurang paham gitu ya, Kak. Sama, saya juga menggunakan bukan peraturan tadi, tapi perjanjian gitu. Pas pertama kali masuk, itu kami pertama buat perjanjian kelas dulu. Mungkin pas pertamanya mungkin peraturannya tentang keterlambatan. Nah, di antara semua siswa itu, kita di depan kelas itu memberikan kepada siswa seperti ini. Misal gini, Kak, untuk masuk ke kelas kita misalnya jam 8.00. Nah, cuman untuk kerjasamanya keterlambatan hanya boleh berapa menit gitu sama siswa. Siswa yang kasih pendapatnya. Misal, Bu, terlambat 5 menit, Bu, ganti baju lah, apalah segala macam gitu. Nah, semua setuju semua. Oke, setuju gitu kan. Nah, setelah mereka setuju, kita buat. Apabila lebih dari 5 menit, itu kita kasih hukuman apa gitu, Kak. Mereka yang memberikan gitu. Apakah mungkin mereka bilang, Bu, push up, Bu, ini Bu, itu bukan kita yang buat, Kak, tapi siswa yang buat gitu. Kerja sama sama mereka, sama siswa gitu, Kak. Terus misal pakaian gitu juga. Kalau siswa tidak menggunakan pakaian baju olahraga, apa konsekuensinya gitu. Mungkin orang tuh bisa bilang lari lapangan Bu, 2 kali lapangan gitu. Kalau saya sih, cuman setelah saya terapkan itu, alhamdulillah untuk keterlambatan, pakaian, terus masalah buku paket, itu berjalan sih, Kak, walaupun tidak sesuai yang diharapkan 100% gitu. Cuman sekiranya 90% berjalan sih dengan baik gitu. Tapi tergantung sama kitanya juga sih, Kak, bagaimana menerapkannya kepada siswa gitu. Kalau saya SMP masih bisa,
Cuman kalau masalah SMA saya belum hadapi ya, Kak. Kalau saya sih seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Rani, luar biasa. Ya Kak Reja, udah menambahkan lagi Kak, silakan. Setelah Kak Reja baru kita simpulkan Kak ya. Terdengar jelas nggak suara karena lagi ada man pasir nih. Nggak kesak kusuk Kak. Agak terus berarti nggak bisa nih, lagi man pasir bukan tuh. Rencananya Tolong kalau komentar senior. giginya ya Kalau Kak, chat aja giginya langsung. keras sekali. Ya kakak-kakak yang lain langsung kolom chat. Ini Kak Mutar, silakan Kak. Ya, mungkin saya ingin menambah sedikit kakak tentang apa yang disampaikan sama Kak Rani tadi. Memang betul, saya juga menjalankan seperti apa yang Kak Rani sampaikan tadi. Di sekolah, saya tidak pernah memberikan sedikit hukuman yang langsung dari diri saya. Tapi saya lebih menanyakan kepada peserta didik, kalau memang peserta didik terlambat atau tidak membawa seragam atau jenis seragam lainnya yang sudah disepakati bersama, saya langsung bertanya kepada peserta didik, saya suruh ngapain? Nah, ada yang siswa memilih, saya aja lah Pak. Saya tanya lagi beberapa kali. Nah, siswa ada yang 10 kali, ada yang 15 kali, ada yang nggak sampai 15, tergantung pilihannya gitu Kak. Kemudian ada sebagian peserta didik yang memilih, saya lari keliling lapangan aja lah Pak. 5 kali keliling lapangan bola basket, boleh, silakan. Cuman, ada cumannya ini Kak. Kesepakatan ini semakin lama semakin dilanggar oleh siswa karena siswa ini kayaknya berlomba-lomba untuk entah biar mendapatkan perhatian atau mungkin mengikuti temannya gitu Kak. Makin lama makin banyak ini yang membuat melanggar kesepakatan bersama ini. Jadi di mana kira-kira solusinya Kak untuk ininya? Untuk mengatasi biar ini tidak terjadi lagi di sekolah kami di sekitar SMU Kak. Terima kasih Kak, kami kembalikan. Terima kasih Kak. Baik, Kak Rapi. Baik. Oke, silakan Kak Rapi, silakan. Oke, baik Kak Fasilitator. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas masukan dari kakak-kakak semua. Saya yakin dilema ini pasti kita rasakan semuanya. Itu saya yakin sekali. Tidak hanya di sekolah saya, mungkin di sekolah kakak-kakak juga. Mungkin ada beberapa solusi yang sudah kakak-kakak sebutkan dan hampir semuanya sudah saya terapkan. Saya pribadi di sekolah saya itu memang saya sebelum masuk itu selalu membuat kesepakatan kelas khusus pelajaran PJOK itu selalu saya buat ya dengan cara seperti Kak Rani tadi, yang pertama, bagaimana Anda semua? Apa kita buat kesepakatannya? Sepakat, pakai baju olahraga, Pak. Oke, kalau seandainya nggak pakai baju olahraga bagaimana? Oke, Pak, yang nggak pakai baju olahraga ditinggalkan di kelas atau kita teori. Jadi ini belum jadi masalah sebenarnya. Di saat kalau kita, contoh seperti ini, kita buat kesepakatan, apabila ada anak yang terlambat, sepakat lari di lapangan. Kalau bagi saya pribadi itu sudah membentuk hukuman sebenarnya. Itu sebenarnya masalah juga kalau menurut saya pribadi ya. Kalau seandainya saya juga pernah melakukan apabila ada anak peserta didik kami yang terlambat untuk menghafal mungkin hafalan, store hafalan. Tapi ini pun menjadi kendala. Kalau seandainya kita suruh anak-anak menyetor hafalan, tiba-tiba dia tidak bisa, ini akan menjadi bullying, akan menjadi olok-olokan oleh teman. Masa si Polan nggak bisa ini pun masalah sebenarnya. Makanya mungkin ya kalau memang nanti diskusi kita ini tidak ada titik terangnya, mungkin bisa kita aktifkan di WA kita ya Kak Fasilitator ya. Karena kalau bercerita dengan ini panjang nih Kak Fasilitator. Ya, oke, terima kasih atas masukannya kakak-kakak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kakak-kakak. Memang Kak Rapi luar biasa pertanyaannya. Memang betul itu dilema bagi kita semua. Namun hal yang Kak Rapi alami tentu kita semua sudah mengalami kakak-kakak. Termasuk saya pun sudah beberapa sekolah saya arungi. Tentu anak-anaknya pun berbeda-beda watak dan berbeda-beda karakter semuanya. Bahkan dulu sebelum saya mempelajari bagaimana kurikulum Merdeka ini sempat banyak kasusnya dulunya. Nah, artinya kakak-kakak,
bisa kita tarik kesimpulan, ambil kesimpulan, tentu kita juga sudah menjalaninya. Yang pertama kita buat itu memang benar seperti yang kakak-kakak sampaikan, adalah kita buat kesepakatan kelas. Jadi anak itu yang membuat, bukan kita. Jadi silakan anak itu tulis masing-masing apa mau, kesepakatan seperti apa mau di dalam kelas kita tersebut. Mau seperti apa, kalau terlambat seperti apa, enggak bawa baju seperti apa, mereka yang buat sendiri. Dan kita hanya menjalani konsekuensi janji itu. Janji yang kita tepati sama anak itu seperti apa. Namun, jika masih ada anak-anak yang mencari perhatian, itu kan salah satu mungkin penyakit, begitu. Itu berarti kita perlu melakukan bimbingan khusus terhadap anak tersebut. Itulah yang kita lakukan, seperti yang disampaikan Kak Winda tadi, kita coaching dia, kita panggil dia, kita panggil secara khusus. Bila perlu, kita ceritakan sama guru BK apa masalahnya, gali masalahnya. Kita mungkin dia kurang perhatian di rumah, kita mungkin ada masalah yang lain, begitu. Jadi ini adalah salah satu mungkin bagi kita semuanya, kakak-kakak, dilema bagi kita semua. Tentu itu menjadi pengalaman. Tentu rata-rata di antara kita, apalagi di kelas menengah atas ini, rata-rata sudah mengalami hal yang sama tentunya. Jadi yang pertama hal yang harus kita lakukan, itu yang pertama tadi adalah kesepakatan kelas. Kemudian kalau memang ada anak-anak terus berulang, kita tahu dia bermasalah, kita panggil secara khusus dan kita nasihati, bila perlu kita panggil orang tuanya. Kita cari titik terang untuk lebih lanjut ke depannya. Jadi mungkin itu adalah salah satu solusinya. Pun demikian, bisa lagi kita cerita, duduk nanti sambil teh di mana, di warung cingkung lagi bersama kakak-kakak yang lain, kan begitu, untuk membahas hal apapun, yang penting demi kebaikan generasi peserta didik kita. Terima kasih Kak Rapi atas pertanyaannya, luar biasa. Tanpa kita sadari lebih dari 25 menit kita berdiskusi dengan pertanyaan Kak Rapi. Oke, kita lanjut Kak ya, karena waktu terus berlalu. Nah kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya seperti yang kita bahas tadi kakak-kakak. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, terima kasih kakak-kakak. Di ujung perdebatan kita tadi, di ujung diskusi kita, ternyata tanpa kita sadari materi kita sudah habis. Terima kasih kakak-kakak hebat semuanya. Nah, mari kita on-kan kamera dulu. Nah, sebelum kita akhiri kakak-kakak, sedikit ada sekitar 5 menit perlu saya informasikan kepada kakak-kakak semua. 2 hari yang lalu dari Dinas Pendidikan menghubungi saya mengenai keaktifan kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah saya sampaikan semuanya aktif sesuai dengan keadaan kita. Karena kita juga sudah mempunyai kesepakatan sebelumnya, kita harus on kamera, kan begitu. Kalau memang ada pun masalah, kalau bisa jangan sempat tidak ikut dalam kegiatan kita. Alhamdulillah itu sudah saya sampaikan kepada Pak Saidi, karena kemarin memang betul-betul didata untuk kegiatan luring kita. Kemudian tadi jam 4:15 kami mengadakan Zoom dengan BGP mengenai persiapan luring, dan di situ dibahas mengenai keaktifan kakak-kakak semuanya. Nah, keaktifan kakak-kakak semua mulai di LMS. Nah, jadi di LMS itu kakak-kakak harus aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pematik yang ada di LMS tersebut gitu. Karena itu yang menilai orang pusat kakak-kakak. Nah, itu sudah disampaikan tadi oleh BGP, tolong diingatkan lagi kepada peserta untuk lebih aktif lagi katanya. Nah, ternyata memang saya pun sering saya lihat keaktifan kakak-kakak, ada beberapa kakak-kakak memang nggak mau dia mengisi di kolom chat, bukan nggak mau, mungkin nggak sempat begitu. Nah, jadi ke depan karena kita masih di modul titik 1, karena mungkin di tanggal 13 nanti di gelombang pertama itu ada 28 kelas kakak-kakak dari kabupaten lain, mereka sudah luring. Nah, selesainya nanti tanggal 19. Jadi tadi kami ada pembekalan untuk luring, kita mungkin nanti di tanggal 27 Kak sampai tanggal 2 gitu. Jadi itu tadi yang sangat penting Kak. Kakak-kakak jangan sempat nanti
gara-gara tidak aktif di LMS nggak lulus begitu. Karena itu yang menilai adalah orang pusat, Kak. Kemudian untuk di chat di grup kita itu kalau ada informasi tolong direspon, Kak. Di jempol pun boleh. So, yang penting ada respon kakak begitu. Karena di situ kan ada admin. Mereka juga menilai keaktifan kita di dalam kegiatan kita, Kak. Baik itu di kegiatan LMS seperti ini, Zoom seperti ini, maupun kegiatan dalam pribadi grup-grup kita gitu. Informasi itu di chat aja, dia apa aja direspon. Jangan dibiarin. Ini saya lihat kakak membaca, semua membaca, tapi respon nanti Kak Winda, Kak Armada gitu kan, Kak Rapi itu cuma yang respon. Jadi kakak-kakak yang lain semua melihat tapi jarang merespon. Jadi ke depan kakak-kakak berhubung kita masih di modul 1, ya kita masih ada pertemuan sekali lagi itu di 1.6. Jadi tolong kakak-kakak untuk merespon terutama di WA, di situ ada admin. Kemudian di LMS itu lebih aktif karena di situ ada memang admin pusat, ada orang pusat, mereka yang melihat. Nah, kalau memang itu memang harus dikomen, kakak komen terus. Ada yang saya lihat mantap Kak, semangat Kak, sependapat Kak, itu salah satu kan sudah aktif kita di situ Kak. Nah, jadi itu mungkin sekedar informasi yang perlu saya sampaikan kepada kakak-kakak semuanya. Karena tadi memang betul-betul disampaikan kepada kami untuk mengingatkan. Setidaknya saya selaku fasilitator kakak-kakak semua sudah mengingatkan dan menyampaikan. Nah, jadi ke depan kita lebih aktif lagi. Nah, seperti tadi lah. Seperti tadi kita berdiskusi. Nah, kalau bisa semuanya aktif. Nah, kita sudah mempunyai kesepakatan kemarin. Kalau ada yang mau resign, semua resign. Biar saya yang bingung menentukan, kan itu kesepakatan kita kemarin. Nah, ternyata tidak berjalan kesepakatan kelas kita. Jadi ke depan kita ulang kembali kakak-kakak bagaimana caranya supaya kelas kita dari GLUS ini lebih aktif, lebih nampak apa namanya Kak Jack? Ada powernya lah gitu. Ya, nampak berpower, nampak bergema. Oke, sebelum kita putus bersama, ada yang mau disampaikan kakak yang lain? Jelas informasinya? Jelas Kak, pas. Oke, baik kakak-kakak. Jelas Kak, jelas. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk doa kali ini kita minta kesediaannya kapan ya? Kak Sambo dulu, Kak Sambo. Silakan Kak Sambo. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Dengan pembelajaran kita pada malam ini dengan baik dan lancar, mari kita menutup kegiatan kita ini dengan membaca doa bersama-sama. Selesai. Oke, terima kasih Kak Sambo. Ya, Kak. Mudah-mudahan dengan doa kita semakin solid dan semakin kompak dan semakin semangat lagi Kak. Kita baru satu modul Kak ya, belum selesai, masih ada satu pertemuan lagi di 1.6. Jadi kita cuman modul 2 dan modul 3 nantinya. Yuk, fotonya gaya seperti apa Kak? Semangat. Literasi dulu ya. Kak Nani, kenapa kamera saya nggak on ini? Itulah nggak nampak Kak. Padahal di sini Mungkin udah on. Harus restart Jaringan, nanti. Kak, jaringan. Oke. Jaringan Kak, jaringan. Oke. Rapi. Oke, terima kasih Kak ya. Sekali lagi Kak, sebelum kita akhiri, kakak-kakak untuk menyelesaikan tugas-tugas, jangan lupa cek di LMS-nya, lihat di LMS. Kalau kakak nggak mengerjakan satu tugas, kakak nggak akan bisa masuk ke LMS yang lain yang di bawahnya. Jadi tolong dikerjakan terus, jangan udah due date belum dikirim gitu. Saya mengingatkan aja Kak. Nah, nanti karena yang sayang nanti kan kakak-kakak begitu, udah capek Zoom tiap hari kayak gini, tahu-tahu nanti nggak lulus gara-gara tugas yang satu nggak siap. Nah, jadi Iya Kak, iya. Jelas Kak ya. Terima kasih Kak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak-kakak yang memang mau ada kerjaan yang lain silahkan tinggalkan Zoom kita.